Peristiwa ini kualami di tahun 1968, ketika aku masih duduk di SMP. Saat itu kampungku di Kecamatan Gambut, dilanda kemarau yang cukup panjang. Pohon-pohon kekeringan, termasuk pohon galam yang banyak tumbuh di kampungku itu. Tahun 60-an itu, kampungku di ke-14 Gambut masih sunyi dan rumah penduduk hanya beberapa buah. Hari itu aku membantu mencari kayu bakar ke arah belakang rumah. Tujuanku mencari pohon galam yang kering. Berbekal sebilah parang dan sebotol air putih aku berangkat. Tak berapa lama aku sudah mengumpulkan banyak kayu bakar. Kulihat matahari menunjukkan pukul 15. Karena lelah aku duduk istirahat di antara pohon galam. Sesaat kemudian aku berjalan lagi mencari kayu bakar karena kurasa masih kurang. Dan, tanpa aku tahu penyebabnya tiba-tiba aku sudah berada di pinggir jalan raya. Aku bingung, karena seingatku di kampungku tidak ada jalan raya. Anehnya lagi, banyak sekali mobil mewah yang hilir mudik. Bahkan aku hampir tertabrak mobil jeep yang lewat dengan kencang. Aku berpikir sedang di mana aku saat itu. Saat aku bingung, tiba-tiba berhenti mobil sedan persis di hadapanku. Dari dalam mobil keluar seorang laki-laki berumur sekitar 30-an. "Hei dik, engkau dari mana dan mau kemana? Kok kelihatan bingung dari tadi berdiri di tempat ini," ujarnya. Lalu ku jawab, "Aku sedang mencari kayu bakar." Mendengar jawabanku, lelaki itu bingung. Bagaimana mencari kayu bakar di tengah kota yang sangat maju ini? "Tak mungkin ada kayu bakar di sini," sahutnya lagi, seraya menunjuk arah di belakangku. Dan, kulihat di belakangku berdiri megah gedung-gedung tinggi dan bangunan lainnya. Penduduk hilir mudik dengan kesibukannya masing-masing. Aku semakin bingung dan bingung sekali. Bahkan kulihat semua wanita itu cantik-cantik. Sedang lelakinya sangat tampan-tampan. Pakaian mereka rapi-rapi dan menyerupai pakaian orang Melayu. Kampung apa ini? Sama sekali tak pernah kulihat. Seumur hidup tak pernah aku menyaksikan keadaan ini, kataku dalam hati. Saat itulah aku teringat keadaan kampungku yang kering kerontang, kumuh. Seketika aku merasa haus sekali, lalu kuambil botol yang dari rumah kubawa. Sebelum ku minum, seperti biasa aku membaca kalimat, Bismillah. Sungguh ajaib, saat aku melafalkan asma Allah itu tiba-tiba keadaan berubah dalam sekejap. Tak ada lagi jalan raya, hotel, gedung dan hilir mudik manusia. Yang ada hanyalah lebatnya pohon galam dan keringnya rerumputan. Barulah aku sadar bahwa aku baru saja masuk ke alam makhluk gaib. Syukur alhamdulillah, berkat ucapan Bismillah, aku dapat kembali ke alam asalku. Kalau tidak aku tak tahu apa yang akan terjadi pada diriku, kataku dalam hati. Aku juga baru ingat, bahwa di kawasan hutan galam itu memang kampungnya makhluk gaib. Sangat jarang ada warga, yang berani ke tempat itu. Jika aku ingat akan hal itu, mungkin aku pun takut pergi ke tempat itu. Der, Iansyah Arsyad, Gambut.